Kembali lagi kita di perkuliahan fotografi dan processing. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pemotretan dengan cahaya artifisial atau cahaya buatan. Sedikit kita ulang bahwa cahaya alami adalah cahaya yang tersedia di alam atau biasa kita sebut dengan available light, atau cahaya yang tersedia. Sedangkan cahaya artifisial itu adalah cahaya yang sengaja diproduksi oleh kita, oleh fotografer dengan sumber-sumber cahaya lain. Ya ini misalnya lampu studio ya, kayak strobe atau speed light, lampu flash di atas kamera itu, lampu LED, flash kamera dan juga lampu-lampu lain. Nah, keduanya bisa digunakan terpisah maupun dikombinasikan nih, tergantung bagaimana skenario pemotretan yang kita inginkan. Oke, kita lanjut untuk perbedaan antara keduanya. Cahaya alami tentu karena sifatnya dari alam, dia bisa tersedia secara gratis dan dia berlimpah dan juga mudah ditemukan, terutama di siang hari ya, atau di waktu terang ketika matahari bersinar. Nah, alatnya juga relatif simpel dan murah, seperti kemarin kita singgung juga. Ada juga alat-alat tambahan ya, seperti reflektor, filter, dan juga tripod, namun juga diffuser. Nah, cahaya alami ini ketersediaan, intensitas, spektrum warnanya, arahnya, itu dipengaruhi oleh beberapa variabel ya, seperti lokasi di mana dia difoto, musim, apakah ini kalau kita ya musim 2 musim, atau mungkin juga di negara-negara 4 musim, musim ini sangat berpengaruh ya. Cahaya yang ada di musim, gugur akan berbeda dengan cahaya di musim semi. Nah, ada juga soal cuaca ya, karena, cahaya ini misalkan ya, terpengaruh oleh yang namanya awan, hujan, dan lain sebagainya. Dan juga waktu, terkait, apakah di pagi hari, atau siang hari, atau sore hari. Nah, cahaya alam ini berbeda dalam beberapa hal tersebut. Nah, fotografer harus bisa memahami hal tersebut dan menyesuaikannya terkait kemudian teknis foto yang akan dihasilkan. Jadi, bagaimana caranya memanfaatkan apa yang sudah disediakan oleh alam untuk membuat, foto yang bagus. Nah, cahaya alami ini biasanya digunakan, karena sifatnya melimpah ya, untuk event-event yang dokumentasi atau bisa juga street photography, hunting, nature photography, dan juga, kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya biasanya ya outdoor atau kalau indoor, menggunakan ruangan yang dia mempunyai akses cahaya alami yang besar juga. Nah, sebaliknya pemotretan dengan cahaya artifisial karena sifatnya itu membuat cahaya, tiruan matahari dan tiruan cahaya alami lain, dia itu relatif membutuhkan alat-alat yang, banyak ya dan juga yang jelas mahal dan mungkin juga merepotkan karena, butuh waktu dan effort, atau upaya untuk, menyeting alat-alat tersebut. Nah, alat-alat itu bisa berupa yang jelas lampu ya, baik itu lampu yang continuous light atau sifatnya dia memancar terus cahayanya, ataupun yang sifatnya strobe atau dia memancar, sesekali tapi dengan intensitas yang tinggi. Nah, alat-alat lain juga ada seperti modifiers atau alat untuk mengubah cahaya dari lampu tersebut, bisa jadi berupa payung, atau softbox dan juga diffuser-diffuser lain ya. Nah, ada juga light stand, tempat, eee, cahaya itu, lampu itu didirikan ya, cagaknya itu kalau bahasa Jawa. Ada juga flash yang sifatnya, internal maupun eksternal dari kamera. Dan juga jelas ada juga perkabelan, ada baterai, jelas ada listriknya dan juga macam-macam ya. Nanti kita, akan, singgung satu-satu ketika praktek. Nah, karena, eee banyak dan juga ini alat tidak bisa banyak yang tidak bisa kita produksi sendiri, maka, biaya yang dikeluarkan untuk pemotretan cahaya artifisial ini biasanya, relatif mahal. Nah, alat untuk proper lighting dan, segala macamnya itu memang harganya relatif, ya lumayan lah. Nah nah di sini karena sifatnya buatan tadi, cahayanya relatif mudah untuk kita kontrol ya. Intensitasnya, arahnya kita bisa sesuaikan, kita bisa setting sesuka kita, sesuai dengan, skenario pemotretan yang kita kehendaki ya. Dan ini sifatnya tidak banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor alam,
kecuali ya mungkin ada badai, ada gempa dan lain sebagainya yang merusak studio, tapi itu enggak, itu force majeure lah, nggak usah kita, masukkan dalam equation. Nah, dan terakhir biasanya, eee, karena sifatnya mahal, proper lighting ini biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang menghasilkan, nilai ekonomi yang tinggi ya, biasanya untuk acara-acara yang sifatnya komersial ya, untuk foto produk, fashion, dan lain sebagainya. Namun tidak menutup kemungkinan, eee, alat-alat ini juga digunakan untuk, dokumentasi, biasanya untuk pernikahan, untuk acara-acara, indoor dan lain sebagainya. Oke, mari kita singgung beberapa peralatan cahaya artifisial. Yang pertama adalah, flash di kamera atau built-in flash. Ini biasanya digunakan untuk keperluan-keperluan darurat, eee, seperti cahaya yang terlalu gelap, dia gunanya sekedar untuk membuat terang saja, jadi tidak terlalu bagus hasilnya. Yang kedua adalah flash eksternal atau speed lights yang bisa ditancapkan langsung ke hot shoe atau menggunakan remote. Ya, ini bisa digunakan secara off kamera ataupun on kamera. Berikutnya ada studio lighting, baik itu yang sifatnya strobes atau memancar sesekali dan kuat, maupun yang continuous light. Jadi macam-macam. Studio lighting biasanya satu set, jadi ada selain lampu, ada juga light stand atau tiangnya, ada juga remote dan receiver. Light modifier sendiri jenisnya macam-macam, tergantung keperluan dan juga skenario pemotretannya. Biasanya berjenis payung atau softbox atau reflektor dengan berbagai bentuk dan konfigurasi. Intinya masing-masing digunakan untuk mengubah cahaya flash yang biasanya keras menjadi lebih lembut dan mudah untuk diarahkan kepada subjek. Ada pula LED lighting yang biasanya digunakan untuk video juga, namun bisa digunakan untuk foto dengan perlakuan tertentu. Untuk aplikasi penggunaan cahaya artifisial sendiri bisa bermacam-macam tergantung keperluan. Yang pertama direct flash atau flash diarahkan langsung kepada subjek. Ya, ini bisa kita lihat bagaimana perbandingan antara tidak pakai flash, dengan pakai flash built-in di kameranya, dan juga yang ketiga dengan menggunakan flash eksternal di hot shoe. Dia posisinya langsung, menembak ke subjek, jadi cahaya datang dari depan. Yang kedua adalah fill-in flash. Nah, ini di sini flash hanya sekedar untuk mengimbangi cahaya matahari, agar tidak terjadi bayangan dan siluet. Berikutnya adalah teknik bouncing atau memantulkan flash, baik itu ke atap, langit-langit, maupun ke dinding sebelah kiri maupun kanan. Jadi hasilnya bisa, dilihat berbeda efeknya dibandingkan dengan menggunakan flash langsung ke subjek. Terakhir adalah menggunakan modifiers atau pengubah di flash. Ini dalam kasus ini adalah flash eksternal ya. Ini bisa dilihat hasilnya, cahaya yang didapatkan bisa lebih rata dan halus dibandingkan dengan tanpa menggunakan modifiers. Jadi modifiers ini penting sekali agar gambarnya itu lebih, terangnya rata dan juga halus. Berikut adalah contoh, efek penggunaan modifiers yang berbeda jenisnya terhadap subjek dan juga background. Ini kita bisa lihat, perbedaan-perbedaan di antara beberapa jenis modifiers atau pengubah cahaya yang biasa ditemukan di pasaran. Masing-masing modifiers bisa digunakan, sesuai dengan keperluan ya. Eee, apakah kita butuh cahaya yang lembut atau yang rata tapi kurang lembut? Nah, apakah kita butuh cahaya yang lebih fokus atau lebih menyebar? Nah, ini kita bisa sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Oke, sekian materi kita tentang artificial lighting. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya dan keep practicing.